Kan baik-baik, bagaimana menara turbin angin dibangun? Mari kita mulai dengan bagian foundation. Pertama, mulai dengan menuangkan beton untuk membentuk dasar melingkar. Setelah semen mengering, pasang lingkaran pipa berpotongan di dalam dan di luar. Lalu letakkan batang baja di sekitar pipa. Bentuk batang baja berbentuk lingkaran. Akhirnya, tutup bagian atas dengan plat penyegel dan tuangkan beton. Bor lubang yang dalam di sepanjang pipa. Menggiling bagian yang berlebih. Lalu, pas dengan lingkaran cakram kekuatan tinggi di atas lubang. Gunakan pompa tekanan tinggi untuk menyuntikkan resin komposit ke dalam lubang dan memasukkan batang baja ke dalam setiap lubang. Setelah selesai sudut berpotongan, dibentuk oleh batang baja. Dapat dengan kuat mengunci lapisan batu. Isi celah pada cakram logam dengan bahan penyegel. Dan kencangkan dengan sekrup. Baut pada cakram disediakan untuk pemasangan. Turbin angin tubuh menara melebihi 5 MW. Membutuhkan fondasi yang lebih dalam dan lebih besar. Tingkat pertama, tanah dengan menuangkan beton. Pasang alas setinggi 10 kaki di tengah. Ini adalah dasar vertikal dari badan menara. Berfungsi untuk menghubungkan dan memposisikan bagian. Membentuk dasar dengan batang baja dalam bentuk kerucut. Sebagai dasar menara. Untuk mengisi pangkalan membutuhkan mesin grouting yang lebih besar. Mengkonsumsi ribuan ton beton. Dan membutuhkan operasi terus-menerus, tanpa gangguan. Butuh waktu sebulan untuk beton mengeras. Cukup sebelum backfilling dengan tanah. Di sebelah pangkalan turbin angin, menggali parit terlebih dahulu. Untuk meletakkan kabel untuk mengirimkan energi listrik. Kabel terhubung ke gardu turbin angin. Di mana listrik yang dihasilkan oleh beberapa turbin dikelola secara terpusat untuk tegangan, transmisi dan distribusi. Akhirnya terhubung ke jaringan nasional. Setelah selesai, turbin angin siap beroperasi. Panjang bilah rotor melebihi 130 kaki. Mengajukan tantangan dan transportasi terbesar. Membutuhkan konfigurasi khusus, truk tugas berat dan pengemudi berpengalaman. Badan menara dapat diangkut dalam segmen. Membutuhkan 2 derek untuk bekerja sama untuk mengangkat. 1 derek menggunakan kait khusus. Sementara yang lain menggunakan tali baja untuk mengangkat kolom. Bangau bekerja sama untuk membalik kolom ke posisi vertikal. Dan sejajarkan sekrup untuk mengamankannya. Kemudian pekerja masuk untuk mulai mengangkat bagian kedua. Dok dan menguncinya. Kedua ujungnya diselesaikan oleh para pekerja bagian dalam. Ketinggian pemasangan segmen ketiga mencapai 160 kaki dan pengemudi menggunakan walkie-talkie untuk memerintahkan dokin. Setelah menempatkan segmen terakhir dari badan menara, instalasi selesai. Ini adalah bagian kabin dari generator. Beratnya lebih dari 20 ton dan rentan bergoyang di udara. Membutuhkan tali untuk menahan gerakan dan mencegah ayunan. Kabin adalah komponen inti yang menampung gearbox, generator, dan sistem kontrol. Setelah kabin diperbaiki di tempatnya, instalasi hub dimulai. Ini adalah hub yang pertama kali dibalik ke posisi vertikal. Meskipun hub adalah komponen yang berputar, memiliki sudut pemasangan tetap. Setelah menyelaraskan sudut, kencangkan sekrup lalu pasang bilah rotor. Bilah rotor yang sangat besar membutuhkan roda gigi pengangkat khusus, dan pekerja menggunakan 4 tali arah untuk kontrol, memastikan kelancaran pengangkatan selama proses. Saat ketinggian tercapai, ketegangan di bawah ini membantu dengan docking, memberikan dukungan tambahan selama instalasi. Setelah diinstal secara manual melepas dasi, dan pengemudi melepas peralatan pengangkat dari bilah. Setelah memasang bilah terakhir, bagian tenaga angin dari menara turbin selesai. Ini